Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk ke analisis tegangan dan regangan. Kita coba menggunakan lingkaran Moore. Ya, bagaimana pekerjaannya? Masuk dulu di dasar teori dan konsep sedikit. Lingkaran Moore untuk tegangan bidang. Yang pertama itu merupakan persamaan transformasi untuk tegangan bidang yang dapat dinyatakan dalam bentuk grafis. Jadi kita membuat lingkaran Moore ini untuk mencari tegangan bidang yang ada, kita mencarinya dalam bentuk grafis. Yang mana yang sering disebut dengan lingkaran Moore. Sebutan lingkaran Moore diberikan untuk menghargai jasa ilmuwan Jerman, ya, dari Jerman, namanya Otto Christian Moore. Pada tahun 1882 yang hidupnya dari 1835 sampai 1918. Lingkaran Moore ini sendiri sangat berguna dalam analisa tegangan karena dapat memberikan beragam informasi tegangan normal, ya. Tegangan normal di sini nantinya dianalisa dalam bentuk tegangan aksial, ya. Kemudian dan tegangan geser, ya. Tegangan normalnya diisi dalam arah X, ya. Dia nanti berbentuk dalam Cartesius, ya, bidang Cartesius. Kemudian karena dapat memberikan beragam informasi tegangan normal dan tegangan geser yang bekerja setiap bidang dari suatu elemen L. Ini dia keadaan tegangan secara umum di suatu titik. Jadi ini kalau kita lihat ada dalam bentuk benda yang mempunyai ruang, tetapi bergerak pada bidang. Ya, benda yang mempunyai ruang, ini bendanya mempunyai ruang, berarti dia mempunyai volume, ya, mempunyai volume, ada X, Y, dan Z, tetapi berputar pada dua sumbu yang ada, misal X, Y saja, jadi berputarnya begini, ya, X, Y saja. Coba saya putar. Pertama dia bisa X, Y begini, berarti. Kemudian Y, Z saja, bidangnya bisa begini. Atau bisa jadi XZ atau ZX. Bisa begini. Berarti dia tidak bekerja pada kondisi ruang, tetapi hanya bekerja pada kondisi bidang. Begitu juga dengan kondisi yang lain. Jadi ini contohnya berputar pada kondisi bidang, ya, kondisi yang ada dicoba. Nah, jadi sudut yang terbentuk di sini, ya, sudut yang terbentuknya di sini, tetanya. Tegangan utama dan bidang utama, keadaan tegangan bidang di suatu elemen. Keadaan tegangan apabila elemen diputar dengan sudut theta tadi. Nih, yang telah saya jelaskan. Sudut tetanya, ya. Kalau dia dalam kondisi ruang, masih bisa bekerja untuk bidang, ya. Yang kedua, apabila tegangan yang terjadi pada suatu sudut Q adalah yang maksimum, maka disebut tegangan utama dan bidang di mana terjadi tegangan maksimum tersebut di bidang utama, ya, di bidang utama. Langkah untuk membuat lingkaran Moore, yang pertama membuat salib sumbu, ya, membuat salib sumbu. Ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu diisi dengan tegangan aksial, jadi tidak berbicara terhadap sumbu X, tapi kita sebut untuk tegangan aksial. Dan sumbu Y itu untuk tegangan geser. Ya. Ini ada perputaran searah jarum jam dan nanti ada perputaran berlawanan arah jarum jam. Semakin ke kanan, asumsi saya buat positif, semakin ke bawah asumsi saya buat positif, gitu. Ya. Berarti dia ke kiri nanti menjadi negatif dan ke atas menjadi negatif. Contohnya begini, ini ada material, ya, diberi tegangan, ada tegangan X, baik posisi tertarik atau tertekan, dan ada tegangan Y, dan ada tegangan Y. Untuk tegangan X dan tegangan Y, itu bekerja pada sumbu aksial. Ya, tegangannya pada sumbu aksial. Kemudian, untuk geser, itu bekerja pada sumbu geser. Yang ini, tau XY ini dia.
Ya, jadi dia bekerja dalam dua arah, dua dimensi yang tertuju pada satu titik. Ini salah satunya bertemu di sini. Kemudian ini salah satunya ini salah satunya bertemu di sini. Ya. Nilai ini atau XY nantinya akan dimasukkan ke sumbu geser sekali lagi, dan untuk tegangan yang X dan Y yang ini dimasukkan ke sumbu aksial ataupun yang kita katakan tadi normal. Kemudian membagi dua nilai tegangan. Langkah berikutnya membagi dua nilai tegangan aksial X dan Y. Berarti nilai Y dan X yang ini untuk mendapatkan titik tengahnya. Nih, C, senternya. Ya, mendapatkan titik tengahnya. Maka ini rumusnya C sama dengan tegangan X tambah tegangan Y, itu tadi, dibagi 2. Maka akan dapat nilai C. Kemudian, dari kondisi ini, dari besaran yang ada, kita sudah juga mendapatkan nilai tegangan XY, yaitu untuk geser. Tinggal diturunkan. Yang paling penting, skalanya sama. Antara aksial dan geser, skalanya sama. Kalau kita buat per 1 sentinya 10 MPa misal, maka ini 20, 30, 40, begitu seterusnya. Begitu juga untuk bawah. Ini 10, ini 20, 30, dan seterusnya. Begitu ke kiri dan ke kanan, ke atasnya. Kemudian, dari kondisi ini juga, nilai C sudah dapat dari kondisi yang ada, maka tegangan XY yang ada kita turunkan. Ini untuk geser, nilai geser kita turunkan. Misalnya, kita dapatkan nilai gesernya di sini. Ya. Kita tarik dia ke kanan untuk ke tegangan X atau tegangan Y yang paling besar tadi, ya, pada posisi yang di sini. Ini misalnya, ya. Kalau ini saya buat asumsinya dua-duanya positif, baik itu untuk aksial dan gesernya positif, maka ketemunya di sini nih. Misal, Pak, kalau misalnya negatif nanti ya nggak masalah, sama saja. Begitu juga untuk tegangan ini bisa di posisi negatif, berarti kita mengerjakan di gambar sebelah kiri. Kalau gesernya negatif, berarti kita kerjakan di atas, ya. Sudah dapat C, kemudian sudah dapat titik koordinatnya, ya, titik koordinatnya terhadap tegangan X, tegangan XY, dapatlah di sini. Tinggal kita tarik garis, maka disebut dengan jari-jari. Jari-jari yang terbentuk itu mempunyai sudut terhadap tegangan X, yaitu masih 2 theta. Rumusannya masih 2 theta. Ya, sudut yang terbentuk itu masih 2 theta. Sedangkan keinginannya untuk tegangan maksimum ini, yaitu theta. Ataupun theta N nantinya. Ya, untuk maksimalnya. Kita lihat. Dari kondisi ini, jari sudah dapat, ini kita ambil jangka, kita buat lingkaran. Kita buat lingkaran dari jangka yang ada, maka dari kondisi yang ada, nanti kita menjumpai 4 titik. Titik yang mana saja, yang pasti di dalam lingkaran ini, ya, walaupun dia bersentuhan, berarti ada tegangan N maksimal, tegangan N minimal, ya, aksial maksimal, ini minimal, kemudian ada tegangan X, dan ada tegangan Y di dalam lingkaran ini. Setelah kita membuat lingkarannya. Kemudian, pertanyaannya, berapa nilai jari-jari yang terbentuk? Boleh kita menggunakan penggaris untuk kita ukur, bakalan sama kalau kita mempunyai skala yang tepat, ya. Atau kita hitung. Kita hitung, maka tadi sudah kita ketahui nilai C yang ada, yaitu tegangan X tambah tegangan Y. Yang ini tegangan Y, yang ini tegangan X, yang mempunyai jarak. Tegangan X tambah tegangan Y per 2, maka dapatlah nilai C di sini. Maka R, ya, jari-jari ini sama dengan tegangan X kurang tegangan Y per 2, tegangan X kurang tegangan Y per 2, tegangan X yang ini dikurang tegangan Y per 2, yang ini dikuadratkan. Dikuadratkan, ditambahkan dengan tegangan XY, yaitu nilai geser. Jadi tegangan XY yang ini dia tadi, ya, berarti kan sudut yang kita hitung kan R-nya ini berdasarkan nilai nilai jarak, ya, yang tegak lurus dan yang horizontal dan yang vertikal gitu untuk mendapatkan nilai R. Ini dia. Maka setelah dapat R-nya, kita bisa juga menghitung tegangan N maksimal. Nih.
tegangan maksimalnya yang di titik yang di sini. Nih, ya. Nih. Nah, nih. Ini tegangan minimal, yang ini tegangan maksimal. Berapa tegangan maksimal? Berarti tegangan maksimalnya tegangan X tambah tegangan Y per 2, berarti nilai C, tegangan X tambah tegangan Y per 2, ditambahkan nilai R. Ini R tadi ini untuk kemari. Berarti kan dari titik C ini maksudnya ditambahkan nilai R. Maka dapatlah tegangan maksimal. Berapakah tegangan minimal? Ya sama. Berarti dia kalau ini ditambah untuk tegangan maksimal, maka untuk tegangan minimal dia dikurang kemarin. Nah, oke. Baik. Sekarang jari-jari sudah dihitung, tegangan utama sudah dapat. Berapa sudut yang dibentuk dari tegangan utama yang ada gitu. Tadi kita ketahui bahwa tetanya untuk tegangan utama yaitu masih 2 theta n ya. Bukan theta, sudutnya yang dibentuk yaitu masih 2 theta n. Maka dari kondisi ini 2 theta n sama dengan kita harus mendapatkan nilai theta n saja untuk tegangan utama. Berarti kita harus mendapatkan posisi di sini lebih kurang. Nah, sudut yang dibentuk menjadi theta gitu. Ya, menjadi theta. Nah, tuh. 2 theta n sama dengan tan inverse tegangan geser ya, tegangan XY tadi per tegangan X dikurangkan C. Ya, tan inverse tegangan XY per tegangan X kurang C. Itu 2 theta n. Maka theta n-nya saja, maka nilai yang ini ya, kita bagi 2. Ini dia. Kita bagi 2. Maka dapatlah sudut theta n untuk tegangan maksimal. Oke, baik. Sekarang pertanyaannya. Kalau di sini kita mendapatkan tegangan maksimal dari aksialnya, besarannya, maka untuk yang ke bawahnya, arah vertikal, kita akan mendapatkan tegangan geser maksimal. Tegangan geser maksimalnya yang ini. Ya, ya, tegangan geser maksimal itu berarti dia tegak lurus terhadap bidangnya. Ini dia, berarti ini. Maka yang ada yaitu sudutnya yang terbentuk dalam hitungan kita yaitu 2 theta S. Rumusnya bagaimana jadinya? Berarti rumusnya theta S, ya ini dia. Theta S sama dengan 90 derajat dikurang 2 theta, ya 2 theta N. Maksud saya 2 theta N ini. Ini 2 theta N. 2 theta N. 90 derajat dikurangkan 2 theta N per 2. 2 theta N per 2. Ya. Maka theta S-nya sudah dapat. Itu dia, langsung saja. Ya. Asumsi saya tadi, karena ini posisinya tegangan utama itu akan berputar, kalau kita sebut searah tegangan aksial ini dia arahnya horizontal, maka perputarannya counterclockwise. Ya, berlawanan arah jarum jam, maka nilainya positif. Sedangkan untuk geser, counterclockwise. Kalau yang untuk tegangan geser karena berputarnya begini ke arah sudut gesernya, maka dia akan searah jarum jam, clockwise. Ya, ini dia berputarnya. Dengan sudut totalnya, yaitu tadi theta S ini. Kalau yang ini sudut totalnya theta N. Tetapi dalam penggambaran yang didapat 2 theta S, maka kita harus analisa. Bisa kita gambar langsung menggunakan busur atau jangka untuk kita dapatkan. Untuk kita bagi 2 sesuai dengan ukuran yang ada. Ini secara grafis. Ya. Jadi ini tadi theta N berarti dia sudut bidang utamanya di sini. Ini sudut bidang utamanya, maka pergerakannya kemari. Ya, pergerakannya kemari. Yang theta S sudutnya begini. Ya. Berarti ini yang counterclockwise, maka nilainya saya buat positif, yang ini negatif. Berdasarkan kondisi yang ada. Ya, dari kondisi theta N dan theta S. Baik, itu dia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.